Sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Benyamin. Untuk para lektor bisa mempersiapkan diri dengan pembacaan 1 Tawari 8 ayat 1 sampai 28 Ibu Neliana, 1 Tawari 8 ayat 29 sampai 40 Ibu Sarma, dan Filipi 3 pasal 3 ayat 1 sampai 21 Ibu Cinta. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Saudari Naomi. Baik. Bapa kami yang di surga, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati beliau Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar firman-Mu menjadi rema untuk setiap kami Tuhan. Untuk memperbaharui hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Saudari Naomi. Silakan Ibu Neliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Pak Apeng. Salam. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Om Dika. Salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan. Kembali kita melanjutkan bacaan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 8 ayat 1 sampai 40. Saya bacakan sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Benyamin memperanakkan Bela, anak sulungnya. Asibel, anak yang kedua. Arah, anak yang ketiga. Noha, anak yang keempat. Dan Rafa, anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahwa, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakkan Uza dan Ahihud. Saharaim mendapat anak di daerah Moab. Sesudah diusirnya Husim dan Baara istrinya. Ia mendapat anak dari Hodes, istrinya, yakni Yobab, Zibia, Mesa, Malkam, Yeus, Sokia, dan Mirma. Itulah anak-anaknya kepala puak. Sebelum itu dari Husim, ia telah mendapat anak yakni Abitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Nisam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad. Ahio, Sasak, Yeremot, Zebaja, Arad, Eder, Mikael, Yispa, dan Yoha ialah anak-anak Beria. Zebaja, Mesulam, Hiski, Heber, Ismerai, Yislia, dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. Yakim, Zikri, Zabdi, Elionai, Ziletai, Elielel, Adaya, Beraya, dan Simrat ialah anak-anak Simei. Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri,
Hanan, Hananya, Elom, Antotia, Yifdia, dan Pnuel ialah anak-anak Sasak. Samserai, Seharia, Atalia, Yaresya, Elia, dan Sikri ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak, para kepala. Menurut keturunan mereka, mereka ini diam di Yerusalem. Demikian. Ya, silakan lanjutkan Ibu Salma. Baik, saya akan melanjutkan. Tetapi Gibeon, diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maka. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Jur, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Ahio, Jeker, dan Miklot yang memperanakkan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakkan Kis, Kis memperanakkan Saul, Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakkan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Area, dan Ahas. Ahas memperanakkan Yoada. Yoada memperanakkan Alemet, Asmawet, dan Jimri. Jimri memperanakkan Moza. Moza memperanakkan Bina. Anak orang ini ialah Rafa. Dan anak orang ini ialah Elasa. Dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak. Dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. Anak-anak Esek, saudaranya, ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeus, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah, perkasa, pemanah-pemanah. Anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Demikian. Ya, silakan Ibu Cinta lanjutkan dengan Filipi 3. Ya, baik Pak Apeng. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi aku yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan
dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Cinta, Ibu Neriana, dan Ibu Salma. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Benyamin. Silakan Pastor Paul. Ya, minta tolong ditampilkan tadi Filipi 3 ayat 13-14 ya. Saudara, tadi kita sempat membaca, sebentar ya. Filipi 3 ayat 13-14 ya. Jadi kita judulnya Benyamin, saudara ya. Benyamin. Tadi kita juga mau balik dulu ya ke dalam pemahaman Alkitab dulu, di dalam satu Tawarik yang sudah saya tandain ya. Satu Tawarik yang 8 tadi ya. Kita lagi cerita tentang Benyamin dan anak-anak Saul ya saudara ya. Nampaknya kalau Anda melihat, nampaknya suku Benyamin ini adalah suku yang sangat termasuk dalam golongan pemberani saudara ya. Terbukti waktu zamannya Hakim pernah mau dimusnahkan gara-gara badungnya minta ampun saudara ya. Jadi ini memang anak yang luar biasa nih saudara ya. Waktu kecil ya, waktu dia lahir ya, Rahel itu melahirkannya itu dengan ibunya Benyamin kan Rahel, melahirkannya itu dengan penuh sengsara sekali ya, sampai dikasih nama Ben-Oni, anak dari musuhku ya, anak dari musuhku ya, anak dari sengsaraku atau anak dari musuhku saudara.
Ya, ini memang cukup agak bertolak belakang, saudara ya. Anak saya lahir ya semua dalam keprihatin, di dalam kita pergumulan hidup kita ya. Tetapi mereka semua ya prihatin ya, saudara ya. Nah, ini beda ya, saudara ya. Ben-Oni. Kemudian namanya diganti dengan Benyamin, saudara ya. Ben-Yamin. Bene Yamin. Yamin itu tangan kanan, saudara ya. Nah, tadi itu dibilang anak dari musuhku. Dalam sengsaraku, saudara ya. Saking beratnya, ya. Kesengsaraan itu sampai beranak. Kesengsaraan sampai beranak. Atau di tengah-tengah kesengsaraan Anda punya anak. Saya punya sepupu, saudara ya. Saya punya sepupu, anak yang pertama itu disayang sekali sama papahnya, saudara. Nah, anak yang kedua lahir ketika papanya bangkrut, saudara. Jadi, waktu dari kecil itu karena papanya ini ngosok, karena bangkrut, karena bayangin orang bangkrut itu ya, dia menyalahkan semua orang, termasuk anaknya ini sendiri ditendangin, saudara. Terus anak ini dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia tidak suka. Hanya gara-gara ya tiba-tiba aja moodnya nggak baik si papa ini, saudara ya. Kenapa? Karena lahirnya dia bangkrut, saudara. Lagi susahnya dia, rasanya ini anak bawa sial. Nah, orang Tionghoa kan dulu percaya begitu, saudara ya. Ini anak bawa sial. Aduh, kasihan, saudara ya. Mamanya sedih sekali ya, karena anak ini pinter, saudara ya. Anak ini pinter. Tapi akibatnya anak ini tertolak, saudara ya. Anak ini tertolak, tapi belakangan saya dengar ada pemulihan, saudara ya. Apanya kemudian sayang, yang mewarisi pekerjaannya ya anak ini akhirnya, saudara ya. Papanya bertobat. Ya, karena papanya itu mungkin sering dikhotbahi sama Pak Stephen Tong ya. Dia bertobat papanya, saudara ya. Nah, tetapi memang banyak orang di dalam masa-masa sulitnya dia, lalu dia mulai menyalahkan anaknya bahwa sial, saudara ya. Anda ngalamin begitu, saudara. Hati-hati, saudara ya. Hati-hati. Ya. Di dalam masa-masa penderitaannya dia, kemudian dia jadi lebih sayang kepada satu daripada yang lain. Itu juga hati-hati, saudara ya. Karena setiap anak, tidak ada anak bawa sial itu nggak ada, saudara. Anda yang bikin ada sial, kebetulan anak itu lahir, kasihan amat. Harusnya Anda yang disalahkan, kenapa Anda lagi sial anak itu lahir? Kan Anda yang salah, itu, saudara. Bukan si anak ini yang bawa sial. Salah, saudara. Itu kadang-kadang tukang kuamnya juga ngawur, saudara ya. Ini anak bawa sial, salah. Nggak ada anak bawa sial, itu nggak ada. Ya, anak membawa sial itu nggak ada. Yang ada, waktu Anda sial, kebetulan anak ini lahir ikut sial gara-gara Anda. Kan Anda yang bikin sial, kan bukan dia, kan Anda yang bikin salah, menyalahkan orang lain. Nah, itu ya. Makanya akhirnya sama bapaknya diganti, jangan Ben-Oni. Anak penderitaan, anak sial, anak musuh, ya musuh. Seakan-akan kehidupan itu memusuhimu, saudara. Ganti Benyamin, ya, tangan kanan. Lambangan kekuatan, saudara ya. Lambang kekuatan. Jadi kutukan itu diganti sesuatu yang positif, saudara ya, sama bapaknya. Dan memang akhirnya suku Benyamin ini menjadi suku yang kuat, saudara ya. Walaupun kecil jumlahnya, tapi suku yang hebat sekali ya. Pemberani-pemberani itu ada di dalam, dilahirkan dari suku ini, saudara. Pemberani-pemberani dan panglima-panglima perang Israel yang ganas-ganas itu dilahirkan dari suku Benyamin, saudara. Ya, dari mulai Abner, Biner, dan seterusnya lah itu ya, semua kakak beradiknya Saul itu ya. Termasuk Saul itu sendiri, saudara ya. Tinggi besar ya. Nah, kemudian nampaknya sampai dengan generasi-generasi ribuan tahun kemudian, orang itu bangga, saudara, kalau dia jadi suku Benyamin. Ya, dia bangga, atau sama ya, orang di suku Yehuda itu kan bangga, saudara ya. Ini suku Benyamin, dia bangga, saudara. Oh, sebentar, tadi ada yang saya mau sampaikan tadi ya. Di situ di ayat 3, saudara. 1 Taurat 8 ayat 3. Sebentar ya. Kok hilang ya? Oh, nanti besok ya. Sorry ya, besok nanti kita belajar. Kebanyakan itu besok. Ini saya bacanya sudah sampai jauh soalnya. Besok ya kita belajar ya. Nah, hari ini kita Benyamin dulu. Kembali ke Benyamin ya. Namanya orang-orang Benyamin ini bangga, seperti kalau ada orang Palembang itu ya, kita nih wong kita galau nih ya, wong Palembang nih bunyi musi mesti balik, hanya begitu ya, mesti balik pulang ke musi. Kalau dia sudah pernah minum air musi itu pasti dia akan
mengunjungi Palembang kangen. Wah, saya memang pernah ini ya saudara ya, pernah di Palembang. Jadi saya selalu berkala di Palembang ya, karena ya sekarang sih nggak tahu ya kotanya, tapi dulu rasanya semua orang baik sama saya di Palembang. Tapi orang Palembang itu orang yang proud himself, saudara ya. Orang yang bangga dengan, karena dari mana? Dari Kerajaan Sriwijaya, saudara ya. Dari Kerajaan Sriwijaya. Kelihatan sekali. Orang-orang ini bangga. Dia wong Kito Galo gitu kan. Waduh. Kalau zamannya dulu ya tak tuja. Gitu ya. Wah itu galak itu saudara ya. Orang-orang Palembang itu. Kalau yang cekereme mainnya di lokal. Tapi kalau yang jagoan-jagoannya benar-benar promo cora itu mainnya di luar saudara ya, mereka jadi perampok internasional saudara ya. Kalau Anda dengar perampok-perampok yang ada di luar negeri ini, yang di Eropa itu dari Palembang saudara. Banyak orang Palembang ya dulu ya, sekarang saya nggak tahu. Dulu ya, wah itu disebut duta dulu, namanya mereka disebut duta ya. Saya pernah kenal sama salah satu kepala premannya, dia jebolan ini ya, jebolan dari duta itu ya, jebolan duta. Dia kalau pagi dia sehari itu ya bisa naik pesawat, dia bisa pindah kota 3 kali, pindah negara 3 kali naik pesawat ya, ngerampok di sini, ngerampok di sini, ngerampok di sini, cepat sekali mereka. Kalau udah kaya mereka baru pulang ya. Dan waktu pulang itu mereka nyawer itu ya, pakai uang 50 ribuan itu kalau pulang tuh ya, sama pakai inek itu dulu zamannya inek itu ya. Wah ngeri saudara. Mereka bangga ya. Mereka bangga, mereka proud saudara. Oh jangan ganggu harga dirinya mereka itu saudara ya. Beda dengan orang Madura, proudnya beda. Beda proudnya dengan orang Bali. Orang Madura, setiap orang punya proud sendiri-sendiri, punya kebanggaan ya, punya pride sendiri-sendiri. Setiap orang punya kebanggaan sendiri-sendiri, saudara. Kita semua. Dan banyak kita yang merasa, kalau saya mampu, saya bisa melakukan ini, melakukan itu, ya saudara ya. Anak-anak kemampuan kita. Saudara tahu nggak yang saya lakukan, yang sekarang ini kita lakukan ini adalah di luar talenta saya, saudara. Saya talentanya main musik, saya senang main musik, kita pernah bikin konser, kita bikin lagu segala macam ya. Saya aransemen lagu juga. Itu talenta saya, saudara. Tetapi Tuhan pakai saya bukan dari itu, saudara. Ajaib kan? Ajaib. Saya sampai Tuhan bercanda nih Tuhan sama saya. Ya memang saya suka mengajar, ya tetapi kenapa Tuhan pakai malah buat mengajar? Ya untuk membuka hal-hal yang baru. Padahal itu bukan passionnya saya, saudara ya. Jadi kalau orang tanya, Pak Paul senang mengajar? Enggak, saya sebetulnya nggak suka mengajar, saudara. Saya senangnya main musik, saudara. Ya, tapi Tuhan bawa saya malah ke sana. Apa yang bukan passionnya saya, apa yang saya bingung, saya sekolah teologinya telat ya. Saya sekolah teologi itu kan 2014 ya, 2014 akhir itu saya sekolah teologi, saudara ya. Saya sekolah di Satya Wacana tak tinggal ya. S2 manajemen saya tak tinggal, saya langsung sekolah teologi, tapi kan buang waktu dah. Padahal tinggal tesis ya waktu itu ya, cuma itu saya udah mumet saudara ya, udah mumet. Terus ada yang bayarin juga ya, ada yang bayarin. Jadi saya ikut teologi aja. Nah saudara, kemudian pride, rasa bangga itu ya. Oh saya mampu ini, saya mampu itu. Apa yang saya pikir saya mampu itu justru Tuhan nggak butuh. Seakan-akan begitu saudara ya. Justru apa yang menurut saya gagal di situ, Tuhan pakai saya di sana, saudara. Menurut saya kurang, Tuhan justru pakai saya. Ya, tetapi memang rasa kurang itu ditutup dengan apa, saudara? Saya ingin tahu, ya. Saya ingin bertobat dari kesalahan saya. Dimulai dari situ, saudara. Saya ngamatin diri saya sendiri. Tiap orang berbeda mungkin ya. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah ya, bahwa Paulus pun tidak menganggap bahwa dirinya sendiri ini sudah di level itu, saudara. Atau dia sudah melakukan pencapaian. Oh enggak, saudara ya. Paulus bilang, ya dia melupakan apa yang telah di belakang. Dia orang kan jalan terus. Setiap periode kehidupan kan ada monumennya. Udah lewat, ya sudah. Mari tengok lagi sama Paulus. Dia fokus ke depan. Sehingga apa, saudara? Langkahnya ringan. Tapi Anda yang bangga dengan pencapaianmu, saya tidak berkata Anda tidak bangga ya. Kita semua bangga.
Tetapi Anda yang mengeluh-elukan dan selalu cerita dulu saya, nah kamu kan berat, saudara. Dulu saya bikin konser dulu. Sekarang enggak, ya kan? Tetapi saya ngerti, saudara ya. Saya nggak mau bicara dulu. Ya dulu cuma pacitan doang, tapi nggak sampai terobsesi dulu. Enggak, saudara ya. Sekarang hari ini lebih baik dari kemarin. Saya selalu berkata demikian, hari ini lebih baik dari kemarin. Dulu mungkin saya sudah mencapai sana. Tapi hari ini kenyataannya saya lebih baik daripada dulu. Ya, kenapa? Bukan saya baik karena baik, tetapi karena saya fokus sama Tuhan. Saudara. Kemudian Tuhan arahkan, kau belajar ini, kau belajar itu. Karena kita lupakan semua sukses dan kegagalan di masa lalu, saudara. Lupakan semua sukses dan kegagalan masa lalu. Anda lurus ke depan, tatap masa depan, saudara. Banyak orang sulit ya melupakan gagal, melupakan kebangkrutannya, melupakan dengan kesuksesannya. Ya, dulu yang pernah sukses, tapi kemudian sekarang bangkrut. Wah, dulu nggak apa-apa buat ceritaan, tetapi masalahnya kemudian ketika psikologismu, ya, jiwamu kemudian mengaminkan, lalu berhenti jalan di tempat. Wah, itu saudara. Nggak bertobat. Kalau nggak bertobat, nggak jujur, nggak bertobat, maka tidak ada metanoia. Tapi kalau Anda jujur, oh saya ngalamin dulu ceritanya dulu yang hebat-hebat, saya yang hebat, orang lain kalah hebat, saudara ya. Ya narsis. Ya. Tetapi sekarang kita mengerti, ternyata Tuhan pakai saya justru yang saya deg-degan ya. Sampai akhirnya deg-degannya sudah hilang sekarang. Sudah deg-degan. Kalau suruh itu, apalagi sampai detil, sampai ini ya, saya tuh paling malas kalau suruh ngajar, saudara ya. Bukan passion saya. Ya, saya sering langsung eksekusi di lapang. Tetapi kenyataannya memang hari-hari ini saya disuruh mengajar. Ya, bukan dulu, nggak ada urusan dulu. Oke, hari ini nyatanya Tuhan suruh saya ajar. Fokus apa yang Tuhan sediakan buat kita hari ini, saudara. Apa yang Tuhan sediakan hari ini. Mungkin bukan bidangmu, mungkin kamu nggak suka hari ini dengan apa yang sedang kamu lakukan. Tapi ada fokus sama Tuhan. Ya, kalau memang Tuhan itu mau ganti kerjaanmu, kamu nggak usah teriak, nggak usah Anda sampai komplain itu nanti pindah sendiri. Tuhan tahu, saudara. Dia adalah imam besar yang merasakan semua kelemahan-kelemahan kita, ya semua pencobaan, semua. Tapi jalani aja, saudara. Karena dia tahu, Anda jalanin aja sampai satu titik Anda belajar dari kejenuhan itu. Saya dulu begitu ya. Akhirnya saya terperangkap dengan masalah itu. Nah, jangan, saudara ya. Jangan terperangkap dengan masa lalu. Anda progres maju ke depan terus, lurus ke depan, saudara. Lupakan semua gagal. Belajar dari kesalahan, tetapi bukan berarti terus Anda terus terperangkap di masa lalu. Anda belajar dari keberhasilan, tapi bukan berarti Anda terus langsung pride tiap hari. Wah, ceritanya keberhasilan Anda yang luar biasa. Ya, saudara ya. Itu hanya ilusi semua itu. Tapi bagaimana apa yang di depan kitanya pasang cinta, saudara. Bagaimana kita fokus dengan apa yang di depan kita, lalu kita fokus dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita, itu yang penting. Bukannya terus kembali ke masa lalu, saudara. Benyamin, ya, masa adalah sebuah penderitaan, saudara. Tetapi Yakub pengganti namanya jadi apa? Tangan kanan. Kita mungkin mengalami masa-masa yang sulit, saudara ya, masa-masa yang menderita. Tapi kita bernubuat, ya, dengan apa? Dengan meresponi dengan positif. Kemarin kita sudah belajar ya. Bagaimana respon kita ketika Efraim itu dinubuatkan, ya? Bagaimana responnya Efraim? Dia ambil kesempatan ketika ada saatnya maju, yaitu kan Yosua bin Nun, saudara ya. Dia masuk ke sana menjadi pemimpin di sana yang memimpin seluruh orang Israel masuk ke Kanaan. Jangan dulu, jangan sekarang hadapin dulu. Benyamin brengsek, saudara. Tetapi kenyataannya di zaman raja-raja ada yang namanya Saul. Nah, nanti kita besok belajar tentang Saul ya. Luar biasa, saudara ya.
Jangan terperangkap di masa lalu, baik itu yang buruk maupun itu yang baik. Hadapi selalu fokus dengan masa depan. Serahkan masa lalu itu kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa Anda rubah lagi. Serahkan sama Tuhan. Anda fokus melangkah dengan yang baru supaya Anda jangan tersandra dengan masalah. Ya, di Belanda ini saya pernah ngobrol-ngobrol, ada satu bapak yang ditinggal mati sama istrinya ya. Dia sayang sama istrinya, tetapi ya karena koboi ya, anak koboi. Akhirnya dia menelantarkan istrinya waktu meninggal. Wah, ini kelarang-larang, hilang-hilang sudah bertahun-tahun juga diceritain terus, saudara. Ini adalah orang yang tadi ya, tidak bisa merubah. Bernubuat, saudara. Ya, makanya Tuhan suka ganti nama, saudara ya. Tuhan suka ganti nama. Ya, bernubuat, saudara, supaya hidup menjadi baik. Karena kata-kata kita ini kan berkuasa. Bernubuat supaya hidup kita menjadi baik, jadi dipulihkan. Sikap hatinya dijaga yang benar. Makanya kuduskan nama itu. Jangan selampatnya nyebut nama itu, saudara ya. Jadi Benyamin, ya Ben-Oni itu adalah masa lalu, saudara. Sekarang kita punya Benyamin yang memberikan kekuatan, firm, ya tangan kanan, ya kita tangan kanan Tuhan yang memegang kita, saudara. Kuat, saudara. Kuat. Memang dalam prosesnya sakit, tapi itu responmu benar, lolos, saudara. Ya, responmu benar, kamu akan lolos, kamu akan menjadi pribadi yang kuat. Ya, Tuhan Yesus memberkati.